Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan video atau kisah wali Paiti yang ke-8, yaitu bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, langsung saja wali Paiti ke-8, yaitu bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wali Paiti menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paiti ini ingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang yang sekarang yang memanggilnya dengan Gus, memanggilnya dengan Kiai. Bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya yaitu Sang Wali. Kehidupan wali Paiti sekarang tampak ramai, yaitu ada seorang yang memerlukan bantuannya, baik itu soal jodoh, soal penglarisan, dan ada juga yang meminta yaitu barokah, doa. Dan yang paling berat adalah minta diakui sebagai murid. Wali Paiti ini merasa terusik. Dia kepingin merasakan kehidupan yang dulu, yaitu orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi, dengan yaitu mengajar yaitu alif ba'ta atau alif-alifan di musola kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba ingin membangun musolanya. Wali Paiti ingin menghindari itu semua. Dia ogah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paiti mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai. Dilihatnya airnya begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu wali Paiti memperbarui wudunya. Karena wali Paiti ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam keadaan suci atau punya wudu, atau bahasa ngajinya yaitu paran-parannya yaitu daimul wudu. Setelah wudu, wali Paiti ini baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paiti mendekati orang itu. Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan. Melihat wajahnya, dan tiba-tiba aja hati wali Paiti semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paiti mau mengucapkan salam, tapi kedahuluan orang tersebut. Assalamualaikum Kang Paiti, ucap orang itu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapa Anda? Katanya wali Paiti dengan keheranan. Untuk saat ini namaku Sukron Fahmi, jawab orang itu. Wali Paiti terdiam. Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut.
Dan tiba-tiba saja sikap Wali Paiti berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paiti bersikap seakan-akan menghadapi gurunya. Kang Paiti, sampean tidak seharusnya menghindari semua itu. Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat daripada penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampean, ucap orang itu. Wali Paiti semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing itu tahu akan keadaan dirinya. Kang Paiti dengan menghindari puji-pujian itu sama saja sampean menafikan kekuatan Allah. Ana sampean merasa tidak mampu, padahal Allah lah yang memberi kekuatan, kata orang itu lagi. Wali Paiti hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air matanya mulai meleleh dari matanya. Ingat, la haula wala quwwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang yang setingkat sampean. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuatan, yaitu Allah meliputi segalanya. Wali Paiti menangis sesungguhkan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir. Dia ingin bersalaman dengan orang tersebut untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paiti mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Sukron Fahmi itu sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Sukron Fahmi, Wali Paiti masih terdiam dalam duduknya, masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paiti berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paiti berdiri lagi dan melakukan sholat lagi, begitu terus sampai malam. Kira-kira sekitar jam 9 malam Wali Paiti berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir. Ya, berzikir sir itu berzikir pelan-pelan. Dan entah berapa lama hal ini terjadi, dan kemudian Wali Paiti merasakan alam di sekitarnya begitu hampa, tidak ada suara. Semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paiti seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak, yaitu mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah sekelilingnya tampak di depannya yang ada sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat, dan berdiri di sampingnya kedua sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat Wali Paiti mengenali salah satu yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi nih, beliau adalah Imam Ghazali radhiyallahu an, mujahid Islam, yaitu batin Wali Paiti. Lalu Paiti melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang tidak terlihat, Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Imam Al-Ghazali? Tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka terhadap Imam Al-Ghazali karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan, yaitu hati hamba-hambaku yang telah mati.
banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lalu lama-lama terdengarlah azan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yaitu kisah Wali Paidi yang ke-8. Semoga bermanfaat masalah afidini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, share. Juga jangan lupa tombol lonceng untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.